Halo semuanya, selamat datang di channel Histori Nusantara. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. Setiap tanggal 30 September diperingati sebagai peristiwa G30 SPKI. G30S ini merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Tanggal 30 September tahun 1965 menjadi kenangan kelam bagi bangsa Indonesia. Dalam peristiwa ini terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, yang bertujuan untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia. Gerakan tanggal 30 September tersebut juga menewaskan sejumlah perwira militer TNI AD dan beberapa korban lainnya. Mereka kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi lewat beberapa keputusan presiden pada 1965. G30 SPKI adalah sebuah peristiwa bersejarah. Sebagai warga Indonesia perlu mengetahui sejarah peristiwa G30 SPKI tersebut. Bagaimana sejarahnya? Peristiwa G30 SPKI terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI, sebagai partai Stalinis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet, memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Selain itu, PKI mengontrol gerakan serikat buruh dan gerakan petani di Indonesia. PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung yang tersebar di seluruh daerah. Pada bulan Juli tahun 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Soekarno juga memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting. PKI menyambut baik sistem demokrasi terpimpin dan percaya bahwa mereka memiliki mandat untuk berkonsepsi dalam aliansi konsepsi nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom). Namun, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan gerakan independen kaum buruh dan petani tidak berhasil memecahkan masalah politik dan ekonomi yang mendesak. Masalah ekonomi seperti penurunan pendapatan ekspor, penurunan cadangan devisa, inflasi yang tinggi, dan korupsi birokrat dan militer menjadi makin merajalela. PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno untuk memperkuat dukungan bagi rezim demokrasi terpimpin. Dengan persetujuan Soekarno, PKI memulai kampanye untuk membentuk Angkatan Kelima, yang terdiri dari pendukung bersenjata mereka. Namun, para petinggi militer menentang hal ini. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI berusaha menghindari bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Mereka berupaya menjaga kepentingan bersama antara polisi dan rakyat. Pemimpin PKI, D.N. Aidit, mengilhami slogan "Untuk Ketenteraman Umum Bantu Polisi". Pada Agustus tahun 1964, Aidit mengimbau semua anggota PKI untuk menjaga hubungan yang baik dengan angkatan bersenjata dan mengajak para pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat karya-karya yang mendukung masa tentara. Di akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965, terjadi gerakan petani yang merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan besar terjadi antara petani dan polisi serta pemilik tanah. Untuk mencegah konfrontasi revolusioner makin berkembang,
PKI mengimbau pendukungnya untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pemilik tanah dan meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata. Pada awal tahun 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. PKI menjawab dengan memasuki pemerintahan secara resmi. Pada saat yang sama, para jenderal militer juga menjadi anggota kabinet. Menteri-menteri PKI duduk di sebelah petinggi militer dalam kabinet Soekarno dan terus mendorong citra bahwa angkatan bersenjata merupakan bagian dari revolusi demokratis rakyat. Berikut adalah kronologi dari peristiwa G30 SPKI. Pada tanggal 30 September tahun 1965, PKI dibawa Letkol untuk melakukan penculikan terhadap para petinggi PKI yang dianggap sebagai Dewan Jenderal yang akan menggulingkan kekuasaan Soekarno. Penculikan ini dilanjutkan dengan pembunuhan para jenderal yang menolak mengakui akan melakukan pemberontakan. Jasad para jenderal TNI AD dimasukkan ke lubang sumur tua di kawasan Pondok Gede, Jakarta, Lubang Buaya. 2. Pemberontakan G30 SPKI menyebar ke berbagai wilayah lain seperti Jawa dan Yogyakarta. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Cakrabirawa di bawah pimpinan Maijen Soeharto dikerahkan guna menguasai RRI dan telekomunikasi guna menyebarkan kabar Presiden Soekarno dan A.H. Nasution dalam keadaan selamat. 4. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma, tempat PKI mundur dari kawasan Monas. Atas petunjuk polisi Sukitman yang lolos dari pembunuhan PKI, pemerintah menemukan tempat jenazah para perwira TNI di Lubang Sumur Tua, Lubang Buaya, di kawasan Pondok Gede, Jakarta. 5. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, dilakukan pengangkatan jenazah para petinggi TNI dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.